Bapa, itu merupakan pengakuan kami, nyanyian, pujian bagi-Mu Tuhan. Keterbukaan hadirat-Mu di tempat ini. Dan kami mengalami persekutuan ilahi bersama Tuhan. Dalam persekutuan bersama keluarga di tempat ini. Dan kami menyadari betapa butuhnya kami akan Engkau. Kebutuhan itulah Kau sediakan di hadirat-Mu manakala kami bersekutu di dalam suatu ibadah yang kami sepakati. Itu Kau komitmen kami Tuhan. Ketika hati kami terbuka, kami hadir, terjadi sebuah impartasi secara fisik, secara spirit, dan secara mental. Kami akan tampil sebagai umat yang dibedakan untuk membawa pembaharuan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu. Urapan-Mu yang ada pada hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Taruhkan ya Tuhan pengertian-pengertian yang baru terus menerus. Sehingga setiap kami dibukakan pemahaman. Dan dikuatkan untuk kami sanggup melakukannya. Karenanya Tuhan, kuserahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Demikian mereka yang tidak sempat hadir bersama kami oleh karena satu dan lain hal. Yang sedang beristirahat di rumah. Atau sedang dirawat di rumah sakit. Hamba berdoa kuasa kesembuhan-Mu turun atas mereka. Dengan demikian mereka sedang berpergian Tuhan, sertailah perjalanan mereka sampai di tempat tujuan. Yang sedang berlibur, tugas pekerjaan, tugas pemerintahan, tugas pelayanan Tuhan, sertai lindungi mereka. Apa yang telah direncanakan, Tuhan nyatakan keberhasilan. Dan semua kami yang melayani Tuhan, hamba berdoa, berkati kami semua. Pemusik, pemuji, dancer, asal counselor, operator sound system, multimedia lighting, kolam minggu, perparkiran dan keamanan, semua ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Saya minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu sebelum duduk kembali dari kiri kananmu, katakan, senang saya masih bisa duduk berdampingan Anda. Orang-orang yang diberkati di dalam rumah Tuhan. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom untuk yang ada di live streaming. Terima kasih untuk pemusik, pemuji, semuanya luar biasa. Baik, buat yang belum saya salam, Happy New Year. Karena baru minggu ketiga, masih Januari Bapak Ibu. Lepas Januari kita juga masih akan mengucapkan Happy New Year, tapi Chinese Happy New Year. Selepas itu kita juga akan mengucapkan, jadi Happy, apa itu? New Year juga ya. Idul Fitri New Year. Ini berdekatan semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai perenungan hari ini, izinkan saya melihat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini. Kalau tidak keberatan, ada yang dari luar kota dimanapun Anda hadir, atau yang di live streaming. Nah, yang ulang tahun 2026 kayaknya belum saya doakan ya. Sudah 1 bulan, atau yang hari ini atau kemarin. Kalau ada boleh lambaikan tangannya, selamat ulang tahun 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak keberatan yang hadir sini atau di rumah, mari bangkit berdiri, kita sepakat memberkati mereka ya. Yang ulang tahun boleh bangkit berdiri, yang kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih hadirat-Mu di tengah-tengah kami, saudara-saudara kami yang Tuhan berkati oleh kasih karunia usia ditambahkan. Tentu ada kecerdasan, di samping itu Tuhan berikan kekuatan fisik maupun juga kekuatan mental di dalam menghadapi setiap tantangan ada. Urapan Allah terus atas mereka,
Hamba minta apa yang sudah Tuhan rencanakan di depan dan mereka dapat melihat Tuhan tuntun dan mencapainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas mereka. Amin. Happy birthday buat Anda yang ulang tahun. Kirikan salam dong. Habis ini jangan lupa bakminya. Kirim ke tempatnya Happy, koordinator ibadah. Baik Bapak Ibu, kita sudah memasuki minggu yang ketiga tahun 2026. Masih ingat tahun ini kemenangan menyatakan kerajaan Allah. Kita akan selalu mewujudkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Ada yang bertanya pada saya, Bapak Pendeta, apa itu kerajaan Allah? Menurut keyakinan saya, setelah saya mengamati firman Tuhan, tumbuhlah suatu keyakinan berkesesuaian dengan Alkitab. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah tidak lepas dari firman Tuhan, kebenaran, damai, dan sukacita. Dari situ kita mempunyai the power, kuasa. Untuk apa? Untuk melayani, untuk hidup, untuk melayani. Get well, dapatkan berkat. Kalau kita punya kuasa Allah, maka kita punya namanya apa? Opportunity, abundance, kemakmuran. Kerajaan Allah seperti itu. Nah, dan itu tidak bisa diucapkan Bapak Ibu. Kita terlalu banyak mengucapkannya, orang tidak melihat. Anak Tuhan punya keterhubungan dengan Bapa di sorga. Itulah sebabnya kita memulai dengan identitas siapa kita. Anak kerajaan berarti kita ini anak. Kesadaran akan anak, kita kembali ke rumah Bapa, ke rumah Tuhan. Disitulah kita mendapatkan urapan baru. Itu yang saya bawakan di minggu pertama ya. Kita mengalami urapan. Kesadaran akan diri kita, seorang anak, kembali ke rumah Tuhan, menerima urapan baru. Dan semua kita terima urapan. Bapak Ibu, hari-hari ini, kata urapan itu kurang diucapkan. Beda dengan berapa tahun yang lalu. Bagi kami orang karismatik, urapan itu sangat penting sekali. Bangun pagi kita minta pengurapan sepanjang hari ini, apa yang harus kita lakukan? Manakala kita mau buka toko, kita minta urapan. Apalagi kalau melayani, apalagi Anda bekerja. Penting itu urapan. Sedikit saya beri kesaksian. Kita semua merasa, ya kami hamba-hamba Tuhan ya. Kalau saya enggak terlalu sih, saya lebih banyak untuk mengamati firman Tuhan. Tapi kalau anak-anak saya, anak-anak didik, anak rohani, semua yang melayani, para pekerja, aduh, saya luar biasa. Apalagi yang terlibat kepanitiaan, latihan, ya enggak siang, enggak malam. Bahkan kemarin Pastor Yusa pernah cerita, sampai anaknya tanya, Dedi, kenapa ke gereja mulu? Kita belum tahun baru, belum Natal, kita latihan terus sepanjang berapa bulan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya nggak ikut latihan mereka, tapi saya pantau terus. Ya, saya pantau dalam arti kata, menyerahkan semua kepada Tuhan. Fisik kan kita manusia kan, capek kan adalah masa pendeta yang melayani. Tapi anak-anak muda nih, anak-anak remaja, aduh luar biasa. Tuhan apa yang mereka buat, apa sih Tuhan mau kembalikan. Itu yang terus Tuhan ingin saya. Kita menyadari bahwa ada panggilan khusus untuk memasuki tahun 2026. Di setelah saya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan izinkan kita harus doa selama 7 hari. Kumpul di sini lalu kita buat sebuah persekutuan yang begini belum pernah kita lihat. Ada banyak hal yang belum pernah kita lihat itu terjadi. Minggu lalu, lawatan Allah luar biasa, indah sekali. Saya pribadi merasakan, terhibur dan terobati. Ada namanya inner heal, kesembuhan itu ada. Tapi tentu kita perlu namanya ada inner child heart, kesembuhan hati seorang anak itu penting.
Dan sampai pada hari Minggu selesai, rasanya secara manusiawi ini ada perasaan itu nggak salah. Ya kami hamba-hamba Tuhan yang melayani pasti, besok Senin libur toh, tidak ada kegiatan lagi gitu kan. Mari kita ketemu hari Minggu itu pastilah ya, terasa ya anak-anak juga sama, saya tahu pelayanan Tuhan. Lalu saya pagi-pagi saya menyembah Tuhan, Tuhan boleh dong saya minta ya pelukan Tuhan. Ya, saya ingat tahun 2002 Tuhan memeluk saya, berikan saya baju. Itu saya merasakan saya sebagai anak dipantau sama Bapak. Nah, saya pikir Tuhan boleh enggak saya coba Bapak, saya pengen dipeluk. Tiba-tiba saya dikejutkan sosok kaki di depan saya. Bukan tiba-tiba bayangan, itu seperti orang lompat ke tengah-tengah saya, kaget gitu. Saya pikir ini kaki istri saya, kok tiba-tiba saya berani-berani, saya lagi sembahyang, dia berdiri gitu. Saya buka mata, tidak ada siapapun. Saya tetap menyembah, saya lihat, oh lain, kakinya telanjang, tidak pakai celana, maksudnya tidak pakai celana panjang, hanya jubah. Tapi kakinya lubang penuh darah, saya tahu Tuhan Yesus. Saya tidak bertanya Tuhan kenapa saya minta dipeluk kok selain saya kaki. Satu hal, menurut keyakinan saya, dia ingin saya peluk kakinya. Saya peluk kakinya, saya bilang Tuhan, saya cium kakinya. Ada suara, aku merendahkan diriku, mati di atas kayu. Dan gereja yang kuserahkan kepadaku, didiklah gereja. Seapapun ku berkati, harus rendahkan dirimu. Sampai mati. Ya Tuhan. Dari situ mulai kita merenungkan kembali. Saya sharekan ya kemarin dalam pertemuan pengerja. Dan saya share sama jemaat. Pagi tadi berbeda. Saya tanya Tuhan kenapa dan apa sih maknanya? Aku merendahkan diri, mati untuk kamu, untuk gerejaku, untuk semua umat manusia. Baik yang tidak suka atau yang ikut aku. Tuhan mati untuk dia. Pantaskah kalau gereja memandang orang yang tidak sejalan sama kamu itu adalah musuh? Saya bilang gak pantas. Nah sekarang rendahkan dirimu untuk dia. Saya amatin siapa ya yang ganggu saya, yang hati saya masih kurang. Jadi ada nama inner child saya belum sembuh. Ya, biasanya kita punya hati luka-luka lama yang mengganggu kita kalau tanpa kita sadari kadang-kadang kita pikir kita udah bagus tapi nyatanya ada hal yang menolak kita untuk mengalami berkat. Saya mulai siapa ya? Mungkin istri saya. Mungkin ya. Tuhan saya mau rendahkan diri, saya cium kaki Tuhan untuk istri saya. Oh anak-anak saya, dari satu yang besar David, Evan, Esi, Yusa, menantu Susan, ya Susan, Vivi, William, Sela, saya sujud, saya bilang saya cium kaki Tuhan untuk mereka. Cucu-cucu saya, anak perjanjian satu persatu, cucu perjanjian saya punya cicit juga sekarang. Adik kakak saya, ada adik kakak saya yang kadang-kadang nyakitin saya. Biasalah kakak adik ya, saya cium kaki Tuhan untuk mereka. Jemaat, kayaknya gak ada ya. Ya gak ada yang nyakitin saya. Ya kalau sana sini sedikit-sedikit biasa aja. Tapi saya juga sujud Tuhan untuk jemaatmu. Dan semalam saya belum pernah ya saya ngalami sudah lama. Hampir 20 tahun. Saya bisa tertawa sendiri. Saya tidak tahu mereka di luar dengar enggak. Saking gak enak saya buka TV yang kencang sedikit. Terasa saya dihabisin sama Tuhan. Holy laughter. Ada sukacita. Mungkin nanti saya akan khotbahkan sore, topiknya beda. Dan Tuhan sedang berperkara dengan kita semua. Boleh sampaikan pada kiri kananmu, Tuhan sayang kamu loh. Penting Bapak Ibu.
Baik, kita akan renungkan firman Tuhan. Kita buka kitab Rut, ambil pasal yang pertama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, menolong Bapak Ibu. Ada beberapa ayat perlu kita simak bersama. Dari ayat 14 saya bacakan. Pasal pertama ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap terpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya. Ada ya di layar ya. Para alnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Dari 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan alamulah alaku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Lanjut 18. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Kepergiannya enggak dicatat seperti ini, tapi pulangnya gempar. Kata gempar di sini dalam bahasa aslinya itu merupakan sebuah ledakan sampai ke sorga Bapak Ibu. Sukacita. Jadi jangan lihat Tuhan itu sedih. Tuhan menangis bukan karena sedih. Tuhan menangis karena apa? Dia tidak mau ada kehilangan Anda dan saya. Teruskan lagi 19 ya. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Maha Kuasa telah menantang malapetaka kepadaku. Sebetulnya malapetaka sini adalah hukuman alam Bapak Ibu. Itulah mengapa kita perlu rapatkan untuk doa bersama. Beberapa sahabat saya di seluruh dunia dari awal tahun sebenarnya mereka. Ada yang doa 40 jam ibadah non-stop. Kita tidak disuruh Tuhan seperti itu, saya enggak buat. 40 jam non-stop, saya sini lihat ini gereja saudara kita. 40 jam mereka doa nyembah Tuhan. Ada yang 1 hari penuh, ada yang 40 hari, ada yang 7 hari, macam-macam. Semua message-nya sama. Itulah sebabnya tahun 2026 balik ke rumah Tuhan. Masih ingat apa itu kata rumah Tuhan? Komitmen, kesehatian, dan kehadiran. Bapak Ibu, semakin kita maju di dunia yang serba maju ini, menurut pengamatan saya dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semakin hari ini bukan dunia yang berubah, sifat manusia yang berubah. Menjadikan Tuhan itu sekedar template aja, tempelan agama. Persekutuan itu dianggap sebuah seremonia, perlu atau tidak perlu. Ini menurut pemantauan saya dan beberapa rekan-rekan saya. Senin lalu udah hampir 11 tahun kali ya, pokoknya tahunan lah. Sejak saya keluar dari sebagai ketua BPD
Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia, daerah Kalimantan Barat. Sejak saya keluar dari BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja-Gereja, saya keluar dari ID 2000, Gerakan Doa Internasional yang diketuai oleh Peter Wagner, karena saya dulu sebagai penggeraknya di Kalbar. 7 lembaga yang saya ikut ambil bagian di dalamnya, dan JPHT, Jaringan Pelayan Hamba Tuhan di Kalimantan Barat. Saya keluar. Kenapa? Ada sesuatu yang saya lihat yang tidak bisa diteruskan, perlu diperbaiki lagi. Saya keluar bukan berarti saya bermusuhan dengan kawan-kawan. Ada 72 organisasi gereja di Kalimantan Barat yang dulu saya ajak bersama-sama. Tidak banyak kita di sini yang mengikuti. Kalau Pak Pontasyaan, dia sering kali ikut sama saya. Dan ada beberapa, saya tidak tahu Pastor Sukadi pernah ikut enggak? Akhir-akhir ini pernah ya, dulu-dulu karena masih sangat muda, dia masih sibuk dengan studinya dia. Ya ini memang jaringan orang-orang yang tua-tua saja sekali ya. Dan kemarin saya tidak pernah kepikir, saya diminta hadir untuk berbagi. Senin saya hadir. Saya ketemu kawan-kawan yang sudah senior semua, saya berbagi, dan semua sepakat. Dunia bukan sedang berubah, tapi manusianya yang sudah berubah. Mengapa? Sesuatu yang datang dari manusia menjerat manusia itu sendiri. Tinggal 1 ayat lagi saya baca ya, baru saya ngomong. Ayat 20. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rus, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka kemana? Ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saya dulu pernah khotbah, jadi pemungut jelai, ya, dimulai seorang pemungut jelai, itu Rut. Kata pemungut jelai adalah pusuru Bapak Ibu, tukang. Akan tetapi pada akhirnya dia mengenakan urapan setia. Kata Rut itu adalah kesetiaan, kelekatan, nempel gitu loh, yada. Pagi tadi saya keluar dari rumah, ada kucing yada di depan saya, rumah saya. Saya pengen foto kasih Nyak lihat, tapi nggak enak lah. Saya usir, dia nggak mau pergi karena belum selesai. Untung saya bukan keluarin mobil, hanya keluarin sepeda, jadi saya nggak ganggu dia. Nah, ngerti kan? Ya ada kan? Mereka bercengkeraman tuh kucing. Bapak Ibu, itulah kata Rut. Dan Rut kita jadikan tokoh pembahasan hari ini. Mengapa? Dan apa? Dan bagaimana? Nah, itu dia. Lanjut lagi cerita saya tadi ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Setelah itu kami sepakat bahwa hari-hari ini tidak ada kata lain, harus dibangun kembali rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu bukan bicara fisik, tetapi bicara hati. Dan kalau bicara hati, diwujudkan dalam persekutuan yang paling penting adalah keluarga intinya sendiri. Hubungan suami istri. Waduh Bapak Ibu, kalau Anda sudah mulai bicara hubungan suami istri, orang tua dan anak dan keluarga, kalau tidak ada urapan khusus, Anda siap-siap menghadapi tantangan. Anda akan siap-siap menghadapi. Saya ngalami Bapak Ibu. Anda pikir, kamu diurapi, tapi istri kamu perlu diurapi loh. Kalau enggak nanti bahasanya bisa buat kamu luka. Tanpa sadari kamu balas, terjadilah percekcokan. Demikian anak cucu perlu diurapi. Itulah saya selalu sarankan anak-anak saya, tiap pagi anak-anakmu ya diurapi. Saya kadang-kadang perjamuan kudus. Jangan anggap perjamuan kudus cuma hanya makan roti dan anggur Bapak Ibu. Emangnya kalau keluar rumah mau pergi luar kota mah kita perjamuan kudus di mobil. Kita minta pertukaran. Tubuh ini rapuh, mudah
terresonan dengan hal-hal yang buruk. Yang disebut apa? Somatoresonan transmitter. Kalau kita tidak jaga fisik ini, kadang-kadang kita jaga fisik olahraga, tidak salah ya. Olahraga itu kita menghindari dari virus-virus ya, supaya anti imun kita naik. Tapi Bapak Ibu tidak tahu di dalam dunia energi ada energi yang kotor. Kalau kita tidak jaga fisik ini dengan baik, yang disebut di dalam neuroscience itu disebut somatoresonan transmitter. Dalam Alkitab Matius pasal yang ke-26 ayat 40 dan 41. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Artinya ada tantangan dalam kehidupan. Mengapa? Daging itu lemah. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu boleh buat agenda. Agendanya saya keep dulu ya. Dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan tanya saya, Pendeta Tony, dulu kan Anda kan gemuk banget. Iya betul, dulu saya hampir 100 kilo. Gimana caranya Anda bisa seini? Saya bilang, mau tahu? Iya boleh kasih tahu. Sama lu sama teman saya dari gereja sana, saya nggak sebut namanya, dah enak kan ini rekam. Kami lagi jogging samanya, lalu bersinggungan, lalu ngobrol. Yang ditanya cuma satu, Pak Tony, langsing banget. Rahasianya apa? Saya bilang jamu. Liwatlah, dia pergi, saya pergi. Penasaran dia balik lagi. Pak Tony, jamu merek apa? Jaga mulut, gue bilang. Jadi Bapak Ibu, kita olahraga kan takut kan? Kita mau sehat kan, betul gak? Kita juga jaga mulut, artinya makanan supaya sehat. Tapi saya bilang yang satu perlu jaga apa? Di dunia alam roh, energi negatif, itu kita perlu jaga. Kenapa? Karena tubuh ini sensitif sekali. Kalau kita tidak naikkan daya tahannya secara spirit, saya bilang Bapak Ibu, Alkitab katakan kan begitu. Berjaga-jaga, arti sadar dan berdoa. Itulah sebabnya saya bilang sama anak-anak saya, Papa tidak buat peraturan orang harus berdoa. Wih, mantap juga dong. Nggak ada keharusan. Jadi jangan bikin doa harus, saya bilang. Kita terhukum. Tapi kalau orang nggak datang gimana? Saya bilang gini, doa itu adalah kesadaran. Kamu sadar nggak bahwa kamu anak perlu datang Bapak? Satu. Kedua, kamu sadar nggak kita perlu persekutu, kita hadir. Kecuali kalau kita nggak sadar, maka kita nggak datang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kamu tidak tahu bahwa kamu itu lemah, masalah. Kita ibadah, kita kumpul, kita mempunyai kesempatan. Waktu saya tinggal di Jakarta suka makan apukat. Saya belum bahas loh ya, saya cerita dulu ini buat buka pola pikir Bapak. Nanti saya sampaikan firman Tuhan. Waktu saya 15 menit lagi. Waktu saya di Jakarta suka makan apukat. Kalau kita beli apukat, 10 biji atau berapa, itu susah matangnya kalau Jakarta. Kadang matang hitam, keriput, nggak enak. Saya bilang, Bang, saya mau cari yang matang saja. Waduh Pak, matang juga diambil orang. Beli ini Ja, saya kasih satu yang matang. Gitu. Tapi jangan dimakan dulu Pak. Ngapain? Nanti Bapak pulang pakai di bongsang, tahu kan apa itu keranjang Jakarta itu yang dari bambu itu. Nah pakai koran, masukin yang matang, bungkus jadi satu, jangan dibuka Pak. Dua hari kemudian Bapak buka semua matang. Betul itu terjadi. Begitu dibuka semua matang. Lalu kemarin waktu kami lagi mau berdoa, saya pas beli apukatnya masih tahu dia. Jadi yang matang saya suruh simpan di kulkas, dia masukin lagi, dibungkus jadi satu. Begitu dibuka semuanya matang. Saya penasaran. Saya mulai amati, saya tanya tante saya, kenapa begitu? Baru dikasih tahu. Yang matang itu biasanya akan mengeluarkan namanya apa? Zat etilen. Yang akan mempercepat temannya yang belum matang supaya matang. Jadi dia simulasikan dalam bahasa ilmiahnya. Dia menggunakan bahasa manusia.
Ayo matang dong, cepat matang. Saya ngerti kenapa Tuhan kata, hei akhir zaman ini jangan jauhkan dirimu dari ibadah. Karena sadar tidak sadar orang-orang yang punya iman hubungan kepada Tuhan, dia akan keluarkan energi. Ayo kuat. Coba kiri kanannya ada nggak? Coba gini-gini, ada nggak tuh energinya? Bapak-bapak penting loh ya, kepala keluarga. Dekat dengan Tuhan Anda akan memberikan banyak dampak buat anak dan istri. Baik Bapak Ibu, keluar dari pemikiran tadi kita baca, ada ayat yang harus menjadi perenungan saya untuk saya sampaikan buat Bapak Ibu. Berdasarkan pengamatan saya, tumbuh suatu keyakinan, ini penting untuk kita bahas bersama. Rut pasal 4 ayat 11 dan berkata demikian. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang. Kalau tadi disambut dengan sorak-sorai, sekarang ada sesuatu yang perlu dinyatakan. Di pintu gerbang. Dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Yang keduanya telah membangun umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Bapak Ibu, saya tidak mendeskripsikan secara detail tentang semua ini. Tapi paling tidak saya akan membukakan sebagian menurut keyakinan saya yang saya temukan berkesesuaian firman Tuhan. Di sini sebetulnya tidak disebut Rut. Tapi kalau kita melihat teks secara langsung, ayat ini berbicara kepada Boas. Sebab pada saat waktu Boas mendapatkan anugerah dari Naomi untuk meminang atau menikahi Rut, dia merasa bukan bagian dia. Karena masih ada yang punya hak. Itulah sebabnya dia mulai tawarkan kepada yang punya hak secara turunan. Tetapi karena harus menikahi, dan dia sudah punya keluarga, maka dia menolak. Selayaklah kau yang masih jomblo itu. Kira-kira bahasanya seperti itu. Kalau Anda baca keseluruhannya. Saya meneliti, saya mesti nyampaikan dengan bijak. Menolong Bapak Ibu dan menolong kita semua agar keterbukaan pikiran kita, sehingga hati kita bisa melekat dan roh kita dibangunkan. Kita bisa memahami apa maksud itu. Ketika kita paham, tumbuhlah keyakinan yang disebut iman. Kita bisa melakukan kehendak Allah. Percayalah, kasih karunia Allah akan melimpah di dalam kehidupan kita. Berkesesuaian dengan apa yang dikatakan Alkitab ini. Rut yang menjadi isu pembahasan. Sebetulnya ini disampaikan kepada Boas. Dan kalau kita bicara secara teologis ya, Naomi. Tetapi lebih intinya adalah Efrata dan Bethlehem. Efrata dan Bethlehem itu adalah sesuatu yang Tuhan jadikan. Apa itu Efrata dan apa itu Bethlehem? Bapak Ibu sudah tahu Bethlehem kita rayakan setiap hari Natal, rumah roti. Rumah itu bicara tentang apa? Persekutuan. Roti dalam hal ini bicara Kristus, selesai. Rumah harus ada Kristus di dalamnya. Maka rumah itu disebut rumah Tuhan. Barang siapa yang tinggal dalam rumah Tuhan, saya tidak mengatakan insya Allah. Niscayalah ketika selesai di dunia, dia akan pindah ke rumah Bapa. Menurut keyakinan saya. Orang yang anti rumah Tuhan, berarti dia paraikos. Dan tempatnya, saya punya keyakinan, tidak ke rumah Bapak. Kemarin anak saya bilang, Pak, kan gak semua Tuhan yang cabut. Siapa tahu malaikat pencabut maut. Betul juga nak, saya bilang. Jangan semua orang meninggal, dia sudah ke rumah Bapak. Belum tentu. Kalau dia anti rumah Tuhan, mana bisa dapat rumah Bapa? Karena Bapa dan Tuhan itu satu kesatuan.
Bapa transenden tak kelihatan. Tuhan imanen seperti kita. Ada komitmen, ada kesehatian, ada kehadiran. Coba tepuk kiri kananmu. Suka hadir gak dalam ibadah? Bapak Ibu, saya berterima kasih loh kepada Tuhan buat tim saya, pemusik, pemuji. Setiap hari Kamis mesti datang mereka, kadang-kadang jauh-jauh. Ngapain? Kita doa bersama, ngalami impartasi. Kadang-kadang Sabtu dia ikut juga doa. Apakah harus? Tidak, tapi mereka sadar. Saya bilang karena mereka punya kesadaran untuk mengalami impartasi, maka pada saat waktu mereka berkhotbah, mereka bernyanyi, itu ada energi turun ke atas Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan terima kasih. Saya tanya kemungkinan apa? Maka saya bilang sama teman-teman, kesadaran itu penting. Kalau keharusan biasanya nggak dapat apa harus, maka datang ke atas ini kan karena keharusan kan? Nggak ada. Kalau kesadaran ke hati, kenapa? Keterbukaan pikiran, kelekatan hati itu penting sekali. Kalau kita tidak terbuka pikiran kita, hati kita tidak melekat, apapun yang kita kerjakan nggak akan ada apa. Tapi ada bahayanya. Bahayanya apa? Bahayanya serangan balik. Saya dulu waktu remaja tinggal di Kebonjeruk, gang masjid. Besar saya di masjid. Maka nama saya Tony Ahmad Hidayat. Karena bapak angkat saya adalah seorang haji dan ustadz. Nah, muka ini muka rawan. Akeu, kalau Jakarta bilang akeu. Tiap kali kalau kami jalan, kan mereka rombongan itu orang Arab. Di Krukut kan banyak orang Arab. Di Kebonjeruk banyak orang Arab. Jadi kalau kami lihat Cina lo. Ya kita di Cina-Cinain. Ini benar. Zaman-zaman dulu. Karena mereka rombongan, kita nggak bisa lawan dia. Pas waktu, kenapa di situ saya belajar kungfu? Nah satu hari saya tungguin. Biasanya ini mereka ini kalau beraninya tuh kan rombongan gitu. 10-20 orang, wih galak-galak banget. Kita semua minggir lah. Satu hari saya ketemu dia sendirian, saya kejar sampai ke rumahnya. Di depan orang tuanya saya sikat. Saya pegang itunya, pintunya, saya tendang, saya piting kayak film lah gitu. Saya bilang, kamu bilang saya akeu, siapa kamu? Nah, tahu lah ya saya maksud apa. Nah itu dia, kalau dia rombongan kita takut. Kalau dia sendiri, saya hajar. Nah demikian juga. Kalau kita diurapi, setan takut. Coba kalau kita sendiri, jangan menjauhkan apa? Persekutuan. Nah setan suka itu. Kasih tahu samping kiri kananmu, bahaya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu menyadari apa yang saya sampaikan. Saya teruskan lagi Bapak Ibu, kata kunci ubah kehidupan Ruth ada di mana? Bapak Ibu, itu ada, tadi saya sudah sampaikan ya, saya tidak detail, kata Efrata itu adalah kesuburan. Kata Bethlehem itu rumah roti. Di situ ada kalimat yang memang perlu saya sedikit terangkan. Saya berharap nanti kalau saudara saya Johan kalau dia dapat waktu khotbah, karena dia lebih suka bawa angka-angka. Itu bagian urapan dia. Di sini, biarlah engkau menjadi makmur. Sebetulnya kemakmuran itu bukan Ruth, bukan Boaz dan juga bukan Naomi. Tapi rumah Tuhan itu. Ya rumah Tuhan itu memang makmur. Dalam bahasa arti kata makmur itu ada kuasa, kekuatan. Ya, makmur itu kesuburan sebetulnya. Ya kesuburan, kemakmuran itu kesuburan. Lalu biarlah namamu termasyur. Nah kehormatan seperti itu nama. Bahasa aslinya di situ saya memang ada cantum Shem, ya. Bapak Ibu seringkali dengar, ya kan, Hashem, Hashem. Jadi kalau saya doa Bapak kami saya gunakan bahasa Ibrani. Avenu Sheba Hamashem, Sekenu Hamashem, ya begitu-gituan lah ya, enak sekali pakai bahasa itu. Jadi Avenu itu jadi bahasa Indonesia Bapa di sorga, ya kan. Sheba
Jihades, nama yang kudus, Hasem, ya kan? Begitu. Jadi kalau Anda dengar kata Sem itu nama yang termasyhur. Apa itu? Di mana yang dikatakan Efrata dan yang Betlehem itu rumah roti yang penuh kesuburan. Apa yang kau kerjakan itu subur, Bapak Ibu. Itu kan bergantung kepada kita, keyakinan kita. Kalau kita nggak yakin, subur hanya satu sisi. Tapi di sisi kita cuma hanya tahu. Dan termasuk bukan saja kita ini mendapatkan kesuburan, tetapi kita juga mendapat apa? Mendapatkan terhormat nama kita. Apalah artinya kita diberkati. Ini punya itu, tapi namanya kurang bagus. Kalau kita sebut namanya, siapa dia? Janganlah. Nah itu dia. Ada yang begitu nggak? Bahaya. Karena orang memang nggak bisa lihat hati kita, tapi dia bisa lihat sikap perilaku kita. Tapi saya mau katakan, kalau kita membangun hati kita baik, sikap perilaku kita juga baik. Teruskan lagi Bapak Ibu. Kata kunci ubah kehidupan itu sebetulnya di mana untuk si Rut? Nah, saya bacakan beberapa ayat Bapak Ibu. Ayat 14 dari pasal yang pertama tadi kita baca. Rut pasal yang pertama 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Saya tidak usah bahas dulu, saya baca yang 16-nya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Menurut pemikiran saya. Dari ayat ini saya temukan kata kuncinya. Rut di dalam hidup barunya. Ia menerima kuasa menjadi berkat bangsa Israel dari masa ke masa. Kalau ini diterjemahkan panjang Bapak Ibu, Rut. Suaminya adalah Boas. Rut itu melekat. Yada gitu. Suaminya itu Boas, dalam bahasa aslinya itu Gibor namanya, kekuatan. Bayangkan, melekat dan kekuatan. Melekat dengan siapa? Melekat dengan persepsi. Atau saya lebih keren lagi kita menggunakan presupposition. Dia melihat rumah Tuhan. Naomi melihat rumah Tuhan sudah mulai. Rumah Tuhan adalah Bethlehem, sudah mulai musim menuai. Maka ada panggilan batin oleh Naomi pulang. Naomi itu dalam bahasa asli apa? Menyenangkan. Kata Naomi itu adalah menyenangkan, manis. Maka dia bilang, jangan panggil saya manis lagi, karena aku sudah hilang semuanya. Panggil saja pahit. Kan gitu. Pahit lawannya manis. Sebetulnya dia adalah orang yang menyenangkan. Menyenangkan siapa? Menyenangkan Rut, melekat. Lalu ketemu Boas, kasih kekuatan. Untuk apa di situ? Menerima kekuatan. Diberkati, mewarisi. Dari generasi ke generasi. Itulah Bethlehem. Bapak Ibu, kalau saya seminar ini panjang. Karena nanti ketemu Tuhan Yesus, kenapa? Mesti lahirnya di Bethlehem. Padahal dia adalah orang Galili. Dia pergi ke Yerusalem, lahir ke Yerusalem, di Bethlehem. Kenapa? Karena itulah turunan. Daud lahir di Bethlehem. Maka dikatakan itu kota Daud. Dan inilah keturunan. Kita nggak bisa lari daripada itu. Dunia sedang membawa sebuah perubahan. Kita tidak perlu lagi bergereja, cukup saja online. Bapak Ibu, itu kerusakan dunia yang menjebak manusia, tidak mempunyai kekuatan. Kita perlu ada Boas,
Kita perlu menjadi Ruth, kita perlu ada Naomi. Naomi adalah suatu pandangan untuk melihat ke depan. Sehingga saya simpulkan Bapak Ibu, Ruth yang pikirannya berpaut kepada Naomi. Kenapa? Karena Naomi melihat masa yang akan datang. Apa yang dilihat oleh Naomi? Bapak Ibu, Naomi melihat masa akan datang bahwa Bethlehem sedang musim menuai. Oleh sebab itu, Ruth melihat masa depannya di dalam rumah Tuhan. Dia tidak lagi lihat masa depannya dalam kondisi nggak punya suami. Kendati pun Naomi bilang, buat apa kamu ikut saya sudah tua. Kalau toh saya bersuami lagi, punya anak juga nggak bisa buat kamu. Itu secara fisikal. Beda sama Orpa. Orpa mempunyai inner childhood-nya belum disembuhkan. Masih punya pandangan, luka-luka. Saya ikut kamu si tua, mau jadi apa loh? Itu manusiawinya ada. Kadang-kadang kita melihat sesuatu kalau kita disakiti atau ada kata yang gak enak, langsung kita tidak bisa memaafkan. Saya kadang-kadang berpikir, kalau kita tidak bisa memaafkan orang, bukankah kita doa? Bapak di sorga, banyak orang suka doa di mimbar, doa Bapak kami. Tapi gak berani diteruskan lagi ayat berikutnya. Kalau kau tidak mengampuni sesama kamu, Bapak di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Ya Pak ya, sebetulnya kata kunci doa itu ada kesadaran. Siapa kita, apa yang harus kita lakukan. Doa itu adalah berdamai dengan sorga, berdamai dengan diri kita, dan berdamai sama sesama, APS. Betulkah kita punya hubungan dengan atas? Saya sering gunakan ini karena satu pengalaman 20 tahun lalu saya melayani seorang anak Tuhan, gara-gara kalimat ini, APS itu. Saya dapat APS itu saat waktu saya istirahat, saya mimpi ketemu dosen saya. Dia tanya saya, Ton, apa kabar? Saya bilang kabar baik. Bagaimana dengan yang di atas? Baik Pak. Bagaimana dengan diri kamu? Baik Pak. Bagaimana dengan sama? Baik Pak. Saya terbangun. Ketika terbangun saya ketemu dengan seorang jemaat yang sedang datang ibadah. Dari jauh dia senyum saja, tidak kelihatan bahwa dia ada masalah. Masih muda sih. Terus dia salam sama saya, Shalom Pak. Saya bilang, Shalom, gimana kabarnya? Baik Pak. Terus tiba-tiba teringat kembali. Saya tanya, dengan atas bagaimana? Dia diam gak berani jawab. Dengan diri kamu bagaimana? Mulai dia keluar air mata. Dengan sesama langsung dia letoy di situ. Nangis. Saya bimbing dia ke samping, saya layani dia. Bapak Ibu, itulah yang kata apa? Inner childhood. Ada luka-luka yang tidak dibongkar. Kita merasa kita udah gereja, kita merasa kita udah melayani, tapi hati kita tidak rendah hati. Kita tidak bisa terima orang lain pandangannya. Kita merasa kita yang paling benar, dan itulah tipu daya setan. Supaya kita merasa hebat, mungkin kita punya power, mungkin kita punya hal-hal lain yang membuat kita punya alasan untuk tidak. Biasanya pengkhotbah, karena dia pandai khotbah, dia nggak terlalu suka dididik, tidak suka dia rendah hati. Pengkhotbah ya biasanya ya. Karena dia punya nama. Kalau yang hebat-hebat dia mau, tapi yang rendah-rendah dia enggak mau. Semua pelayan sama di mana-mana. Saya bersyukur di sini tidak ada. Di sini semuanya punya kesadaran. Kadang-kadang saya juga kasihan, Tuhan boleh enggak kalau dibatalkan. Kemarin saya hampir mau batalkan satu acara yang saya anggap juga terlalu banyak keluar. Tuhan bilang, itu denyutan saya, itu kasih saya. Saya tahu, kadang-kadang saya punya alasan, saya juga perlu istirahat. Ya, faktor usia saya udah lumayan. Kata anak saya, Papa kan udah berusia loh Pak. Iya, saya tahu. Kalau di Jakarta, setiap penatua cuma 1 kali pelayanan. Artinya, kalau ibadah ada 4, 1 aja, yang lain dia tidak boleh ikut. Tapi di sini, saya kadang-kadang mesti khotbah semuanya. Pada usia saya kalau penatua Jakarta waktu itu masih belum 70, di bawah 50 mereka sudah membuat aturan seperti itu. Tapi saya merasa saya diberkati Tuhan oleh Bapak Ibu banyak berdoa. Saya punya semangat terus melayani.
Mari Bapak Ibu, saya melihat Bapak Ibu ada di sini, saya dapat energi baru masalahnya. Ya, dapat energi baru, energi itu menurut saya bisa transferkan kembali Bapak Ibu. Maka itu jangan jauhkan kebiasaan itu. Teruskan lagi. Yang pertama Naomi apa? Melihat masa depan di rumah Tuhan. Dan kalau kita mengacu kepada Matius pasal 6 ayat 21 sampai 23 dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Rumah Tuhan itu adalah bukan gedung Bapak Ibu. Saya bilang kalau gedung yang besar, jemaat yang banyak, AC yang dingin, khotbah yang bagus, kasihan sama yang di kampung-kampung. Ya, yang nggak ada AC. Bukan. Rumah Tuhan itu adalah komitmen kita kepada Sang Ilahi. Itulah Naomi. Hatinya berpaut kepada siapa? Kepada Ruth, kepada Naomi. Berpaut kepada Naomi itu sebetulnya dia berpaut kepada Tuhan. Kata Tuhan, kau mengasihi aku yang tidak kelihatan. Sedangkan yang kelihatan saja kamu tidak mengasihi. Yang kelihatan itu Allah. Yang tidak kelihatan itu ada pimpinan kamu, PKS kamu, bapak kamu, gembala kamu, koordinator kamu. Kamu gak mengasihi. Tapi ya Tuhan. Benar loh, Tuhan sih gak membuang muka. Tapi malaikat ketawa. Lu siapa? Karena mereka lihat hati kita Bapak Ibu. Saya bilang sama anak-anak, kalian bagus melayani. Latihan capek. Tapi tahu nggak? Tuhan lihat hati kamu loh. Setan juga lihat hati kamu. Kalau kamu nggak siap diri, keluar dari pintu kamu bermasalah. Pernah Bapak lihat? Orang ibadah di sini lompat-lompat. Haleluya. Keluar pintu masuk ke kamar saya, penatua. Saya dimarah-marah. Saya alami Bapak Ibu. Lantaran cuma mobilnya disuruh pindah sedikit. Dia gak marah sama yang parkir, dia datang sini marahin saya. Saya alami Bapak Ibu. Maka saya bilang para pengkhotbah, semua pelayan. Anda di sini melayani menggunakan Psalm 21 dimanapun Anda buat. Saya yang ditelepon. Saya cium kaki Tuhan untuk jemaat dan untuk semua pengerja. Tak ada maksud apapun. Kalau ada tanya saya, tanya Nia. Tiap kali saya lihat WA gitu, saya pernah nggak lapor sama Bapak Ibu? Enggak kan? Bapak Ibu saya senang Bapak Ibu banyak berdoa. Sehingga kesadaran kami semua untuk lebih aktif melayani. Karena kami bisa lihat, di mana itu adalah harta kami, hati kami melekat. Rumah Tuhan, rumah kita. Ayat berikutnya katakan, mata itu pelita tubuh. Kalau matamu melihat baik, maka seluruh tubuhmu itu sehat. Kalau matamu lihat itu negatif, seluruh tubuh kamu tidak akan sehat. Saya bilang sama Nia pagi tadi kami sempat ngobrol-ngobrol. Jangan lihat orang pada hari ini. Kita hidup itu 24 jam. Ada pagi, ada malam kata Tuhan. Kalau kamu jalan dalam gelap, pasti tersandung. Kalau jalan terang, kamu pasti bercahaya. Kalau hari ini ada orang buat sesuatu, appreciate. Kalau dia buat tidak baik sama kamu, gak usah diingat. Kami di sharing aja. Kadang-kadang kita lebih bisa menyimpan kesalahan orang, tapi kita tidak bisa melihat kebaikan orang itu. Sehingga membuat kita hidup ini seakan-akan dikerangkeng. Kita merasa kita sudah well, pada dasarnya kita belum bebas. Terbukalah pikiran kepada Kristus. Di mana Kristus? Di mana kita bersekutu, di situ Kristus hadir. Kalau kita di rumah melihat bahwa hari ini saya akan ketemu dengan Tuhan Yesus, Pak Bu, perkataan kita memeteraikannya. Para malaikat sibuk membawa kita masuk. Setan ngacir Bapak Ibu. Menurut keyakinan saya. Sesuai firman Tuhan. Yang kedua. Yang mentaati apa yang menjadi arahan Naomi. Ya tidak bantah-bantah. Naomi bilang, Ruth,
Besok kamu pergi ya, singkapkan selimutnya Boas. Bapak Ibu, kalau kita bicara secara historis, nggak enak loh. Kalau suruh pergi pasar belanja, oke. Kata singkapkan selimut itu istilahnya tidak terlalu bagus di dalam hubungan untuk Ruth. Tapi dia bilang, untuk Naomi, saya sudah terikatkan. Apa yang kau katakan, itu yang kulakukan. Sehingga seorang pemungut jelai, dia akan menjadi mempelai. Bapak Ibu, siapakah kita hari ini? Kita nggak ada apa-apanya loh. Tapi kalau kita ada apa-apa, itu karena Tuhan telah memberikan kelayakan untuk apa-apa. Kemarin Pastor Yusak khotbah bagus di dalam rumah Tuhan itu. Ada 3 status, anak, hamba, pendosa. Sebetulnya saya menggunakan istilah beda. Tapi sama saja sih, anak, hamba, atau tamu. Kalau tamu, dia datang, pergi. Gak ada urusan kan? Kayak di mall, saya punya buku coba baca. Kalau hamba, ya datang cuma harus ada imbalannya. Aku datang ke gereja udah gak bisa nangis lagi. Sedih loh. Pernah ada yang pergi, dia gak marah sama saya sih. Ketemu di jalan, sedang tegur. Ada yang tanya, dia kenapa kamu gak gereja? Gue gak merasa nangis lagi. Dulu sih nangis terus. Saya ke sana, saya bisa nangis. Dia cari nangis Bapak Ibu. Dan memang itu kondisi. Tapi kalau anak, nggak ada urusan kan? Apapun. Anak itu ada sebuah ikatan perjanjian secara keniscayaan. Ya, itu akan turun. Tapi kalau kita cuma hamba datang cuma minta sesuatu. Tapi kalau kita tamu tak ada urusan, datang pergi tidak usah. Ya. Datang tadi undang, pergi tadi suruh, kan kira-kira gitu loh. Kan begitulah peribahasanya ya. Ada 3. Saya tidak katakan tanya diri siapa Anda. Tapi saya punya keyakinan. Di sini semua adalah anak-anak Tuhan dalam rumah Tuhan. Itu tepuk tangan listriknya juga tuh. Gitu ya. Yang ketiga, ikatan hidup dalam perjanjian pada Naomi. Di mana kamu ada, aku ada. Itu kehadiran tuh Pak. Di mana kamu mati, aku juga mati di sana. Waduh. Dan ini yang buat saya sangat bangga Bapak Ibu. Pemusik boleh ke atas, saya udah akhiri. 13 menit saya pakai waktu Bapak Ibu. Pemusik dan pemuji. No, responnya luar biasa. Saya belum suruh dia naik, tapi memang betul naik juga. Sama musik aja. Thank you ya, No ya. Saya mau ngomong tadi. Saya mau ceritakan tentang yang ketiga ini. Ya, punya ikatan keluarga yang ada di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Kita ini satu keluarga. Hubungan bapak dan anak. Sedikit membuka pikiran Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu ada di gereja ini bisa mengerti. Tahun 2003 kita punya gereja udah nggak muat di Haji Abbas. Saya minta Tuhan 1000 jemaat. Tuhan bilang sama saya berjuta-juta. Tapi dalam beberapa lama itu beribu-ribu. Kita udah nggak muat itu pada waktu itu. Ibadah tuh sampai 4 kali. Lalu Tuhan boleh nggak saya minta bangunan baru? Tuhan kasih saya satu gedung. Tuhan bilang iya. Dan saya katakan pada Bapak Ibu, gedung ini kita bangun. Saya punya uang waktu itu 400 juta kita kumpulin. 400 juta kurang lebih. Cari tanah, cari di mana-mana. 400 juta mau beli di mana ya? Kita dapat ini, dapat persembahan dari anak-anak Tuhan. Saya tidak sebut harganya, seberapa besar. Lalu saya serahkan ke panitia 400 juta ini dibangun. Setengah tahun dia bangun kutak-ketik. Uangnya habis semua kan. Saya apa yang dibangun? Nggak ada apa-apa. Saya datang, cuma pondasi, cuma ada besi-besi keluar. Habis 400 juta cuma buat ngeruk bawahnya aja. Terus saya tanya ke bendahara, masih ada berapa uangnya?
ada sisa 400 juta. Loh, kan 400 sudah dikasih, sisa masih 400 lagi. Kasih lagi. Bangun terus sampai kurang lebih 1 tahun. Udah jadi grup struktur, udah bangun. Nggak tahu udah berapa miliar masuk, saya juga nggak tahu. Waktu itu mau finishing, butuh uang kurang lebih 3M. Terus saya tanya ke panitia, ke benar, sisa uang berapa? 400 juta. Kemarin 400 mulu saya bilang. Rupanya ini 400 ini ada maksudnya. Nah itu Bro Johan nanti dia akan melacak. Karena dia punya urapan khusus. 400 terus. Saya perintahkan John hari ini dia nggak hadir sih karena dia panitia. Finishing, pesan alat musik. Kami tim musik pergi ke Jakarta, ada yang 1M, ada yang 500, pilih sana pilih. Kita pilih yang kurang lebih 500 juta. Itu tahun 2000 sekian loh. Sound system ke alat musik semua. Beli bangku, beli semua. Kurang lebih hampir 4 miliar. Pesan semua masuk, uangnya kagak ada. Kali itu nggak naik. Kenapa? Pada saat semuanya udah masuk Bapak Ibu, dan udah selesai kita pakai, kita punya utang 3,7 M. Ada serangan balik dari setan. Maka sombong tuh nggak boleh. Ada yang berita keluar, gereja udah selesai masih cari duit. Nah yang janji iman semua berhenti, Anda bayangkan. Sampai saya mau isi bensin aja kagak ada duit. Gara-gara satu orang punya mulut. Maka itu Bapak Ibu kabar baik lebih baik. Kalau kamu nggak kasih, jangan ngasih, tapi jangan bicara yang negatif. Gereja sudah selesai masih minta duit terus. Memang udah selesai tapi kamu tahu nggak ada utang. Karena ada yang hati kasih utang duluan. Saat itulah kita mulai berdoa. Tuhan bela loh. Dalam beberapa lama. Saya nggak usah sebut lah nanti orang-orang yang berkorban dia akan cerita bagaimana dia dapat duit. Harusnya buat dia sendiri, dia kasihkan selesai. Dan inilah namanya keluarga. Bapak Ibu lihat ya. Sebentar lagi kita naik ke atas. Ciut, pakai lift. Siapa yang beli? Pastor Tony? Enggak. Tuhan pakai hati Bapak Ibu. Artinya inilah rumah kemakmuran. Rumah kelimpahan, rumah roti. Buat siapa Bapak Ibu? Di mana kita memandang rumah itu adalah harta kita, hati kita berada. Tuhan bicara pada kita. Kita mengerti kehendak Allah. Di keluarga ini kita butuh apa? Bagaimana kita membangun keluarga ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, saya sudah selesai bicara. Nanti sore saya akan lanjut untuk yang kemarin, yang begini belum pernah dilihat. Saya melihat ada lawatan Tuhan. Saya tahu bahwa ibadah sore ada pekerjaan Tuhan. Enak datang saya, saya kasih pelayanan sore banyak ya. Sorry tahun 2026 kalau bisa diperkecil sedikit. Tuhan bukan pakai orang, tapi Tuhan pakai hati. Jikalau kita semua punya hati, maka Tuhan akan melakukan yang belum pernah kita lihat. Tuhan lihat hati. Kita lihat Daud sampai hari ini namanya dikenal. Tuhan sedang membangun kembali pondok Daud. Bukan pujian dan penyembahan. Boleh-boleh saja. Tapi Tuhan lihat hati. Daud adalah seorang manusia yang kecil menurut pandangan keluarga dia. Tapi Tuhan tidak melihat kebesaran orang yang disediakan. Tuhan tidak melihat kepandaian orang itu. Tapi Tuhan melihat hati. Masih ingat kata Daud itu? Karena hati Daud berkenan pada Tuhan apa? Dia memang pandai. Dia seorang pahlawan. Dia juga seorang prajurit. Tapi yang terpenting dia adalah orang yang disertai Tuhan, hatinya berkenan kepada Bapa di sorga. Dan itu yang akan dipulihkan kembali. Pondok Daud itu bicara apa? Orang yang mempunyai hati Tuhan. Siapa orangnya? Kasih tahu samping kiri. Karena berdasarkan keyakinan Pak Pendeta, kamulah orangnya yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan. Ada satu lagu dikatakan terhubung. Kita perlu terhubung sama Tuhan. Saya tidak tahu lagu ini nyanyi gimana. Tapi saya dengar kata terhubung saja. Tapi yang terpenting terhubungan Bapa di sorga. Maka hati kita melekat. Kita mengerti kehendak Allah. Kita akan dapatkan the power.
Bukan hanya get well saja, the power to ministry, the power to life, health, dan semuanya kita akan dapatkan. Minta itu Bapak Ibu. Ayo sama-sama. Haleluya. Oh, haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Oh Yesus. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ya musik, mainkan pujian ini. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah saya sampaikan. Kesimpulannya, Rut yang seorang pemungut jelai bisa menjadi mempelai. Boas adalah kekuatan, karena hatinya melekat kepada Sang Ilahi. Yang disimpulkan adalah Naomi, seorang yang menyenangkan, seseorang yang membawa damai. Kehadiran Tuhan itu adalah damai, yang menuntun jalan hidup yang baru. Itulah sebabnya hari ini saya meletakkan tema bukanlah suatu kebetulan. Hidup baru dalam rumah berkat Tuhan. Yang pertama kita bisa lihat rumah Tuhan itu adalah suatu harta ilahi. Melekatnya hati kita, keterhubungan kita kepada Tuhan melihat pekerjaannya,
Hati kita melekat. Kita dengar firman-Nya dengan hati yang lembut. Kita menerima. Dan kita punya kekuatan untuk mengeksekusinya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ajak untuk kita introspeksi. Saat pertama kita berjumpa Tuhan, kita bersama-sama. Apakah ada sesuatu yang Tuhan kerjakan sampai hari ini? Pertanyaan yang kedua, apakah Tuhan hanya sampai di sini? Jawabannya tentu tidak. Tuhan akan terus membawa kita sampai kepada rencana Dia yang sempurna di dalam hidup kita. Mengapa kita izinkan pikiran kita dikotorin dengan berbagai stigma yang negatif sehingga hati kita gelap? Kita tidak bisa dengar suara Tuhan, kita hanya bisa dengar suara ego kita sendiri. Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya, tapi terkadang kita menutup diri. Saat kita terhubung, hati kita melekat. Suara hati kita berkata, satu kalimat Tuhan katakan, ada kekuatan yang baru. Kekuatan itulah sanggupkan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan tahun 2026. Apapun boleh terjadi, pastikan kita ada rumah kekuatan, rumah penghiburan, rumah kemakmuran, rumah kesehatan. Rumah itu disebut rumah Tuhan. Bethlehem. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu tangan terangkat. Kepadamu ya Bapa, hamba berdoa, firman sudah disampaikan. Meteraikan di dalam seluruh keberadaan kami ya Bapa. Agar kami selalu membangun keterhubungan dengan Engkau. Apapun yang terjadi di dalam diri kami. Kadang-kadang kami tidak punya waktu, kadang-kadang kami masih dalam keadaan letih lesu. Biarlah pikiran kami terhubung kepada Engkau. Di mana rumah Tuhan adalah harta, hati kami berada. Disitulah kami dapatkan kekuatan yang baru. Kami tidak mau menjadi kebiasaan orang-orang yang mengabaikan. Kami ambil kesempatan untuk beribadah bersama. Berdoa bersama di dalam seluruh tatanan yang dibuat. Kami bersyukur Tuhan. Kami membangun kesadaran bukan keharusan dan kewajiban. Kesadaran adalah kemanusiaan kami yang utama. Mengerti siapa kami dan kemana kami harus bertumpu bersama. Supaya oleh kami banyak orang diberkati ya Bapa. Hamba berdoa buat mereka yang tidak ikut di dalam ibadah. Yang mungkin sedang bermasalah, yang mungkin sedang sakit. Ketika tangannya terangkat, aku minta dalam nama Yesus, jamah setiap mereka yang di luar sana. Yang sakit kesembuhan terjadi. Yang punya masalah ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Segala perkara Tuhan sanggup menanggungnya. Terima kasih jemaat Tuhan. Engkau hadir hari ini. Tuhan yang maha tinggi memperhitungkannya dengan kebenaran. Katakan di hati, ku terhubung padamu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari sama-sama katakan lebih lagi. Terhubung denganmu, amin Tuhan. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Katakan sekali lagi. Inilah pengakuan kami kepada Engkau Tuhan. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku